Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Putusnya Kepala Janinku. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kamu tahu, Tri? Mak Karsim sudah mendapatkan firasat itu sebelum kematian Mbak dan Bibi kamu. Tapi semua itu terlambat karena Mbakmu sudah melahirkan bayinya. Mereka semua syok saat melihat bayi yang mereka lahirkan itu. Kenapa, Bu? Tantri semakin penasaran kalau Mirna terseduh dan seolah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayi Mbakmu lahir tanpa kepala. Apa? Mana mungkin, Bu? Mbakmu melahirkan bayinya, namun kepala bayinya putus, sehingga membuatnya syok dan meregang nyawa. Namun kamu tahu, semua bukanlah sesuatu yang sangat mudah diterima akal dan logika. Mbakmu menjadi tumpal bersama bayinya. Makanya Masmu sangat takut jika kamu ada di sini. Dia takut apa yang terjadi pada istrinya menimpa kamu. Astagfirullahaladzim. Apa setragis itu kematian Bibi, Paman, dan Mbak Arimbi? Betapa kejam orang yang sudah membunuh mereka, Bu. Iya, bahkan tidak hanya Bibi, Paman dan bayinya yang menjadi korban. Mak Karsim pun ikut meregang nyawa karena mencoba menyelamatkan Arimbi. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Anggi. Tidak ada yang tahu. Namun Danur bilang, sepertinya bukan orang yang jauh dengan kita. Karena ia menemukan sesuatu di kamarnya sebagai tanda jika orang itu memang sudah diberi tanda dan diikat sebagai tumpal. Dan bahkan yang mengalami ini tidak hanya Danur. Ada 2 korban di desa lain juga. Ya Allah, ngeri sekali, Bu. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Mereka nyawa bukan hanya satu saja. Maka dari itu, kalian harus berhati-hati. Ibu tidak mau jika kalian mengalami hal buruk itu. Doakan kami, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja. Timpal Anggi. Amin. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan lupa kunci pintu. Dan jangan sampai ada jendela yang tidak kamu kunci. Mereka mengangguk. Mirna pun melenggang pergi dan tersenyum pada putrinya. Malam semakin larut. Danur sepertinya sudah terlelap. Bahkan semua penghuni rumah sudah berada di dalam mimpinya. Semilir angin berhembus, membawa daun-daun berguguran dan berterbangan. Namun di bawah pekatnya malam, sosok wanita berwajah pucat berjalan gontai menuju kamar Danur. Tatapannya kosong dan nanar. Di balik jendela terlihat Danur yang sudah tertidur pulas. Ia menatapnya lekat dengan kesedihan yang mendalam. Di tangannya, ia membawa sosok bayi yang masih berlumuran darah dengan kepalanya yang putus. Mereka jahat. Mereka kejam. Mereka iblis, ujar sosok yang berdiri di balik jendela. Hembusan angin semakin kencang, membuat jendela yang tertutup itu terbuka dan membuat suara yang membuat Danur mengercapkan mata. Aku akan membalasnya. Takkan aku biarkan mereka hidup senang di atas penderitaanku. Kalian tunggulah waktunya. Sosok Arimbi menatap tajam pada ruangan kamar yang memang terlihat dari tempat dirinya berdiri. Ia tersenyum melihat orang yang sudah menyakitinya berada di rumahnya sendiri. Tak perlu jauh-jauh, Arimbi harus mengejarnya. Danur menutup jendela kaca yang sempat terbuka. Ia tak sadar jika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Perlahan Arimbi pun melayang menjauh dari sana. Namun Danur yang hendak berbalik dengan matanya yang mengantuk
melihat siluet bayangan seorang melintas di sampingnya. Danur menyadari ada aroma bunga melati di sana, sehingga ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seluruh halaman. Arimbi, lirihnya. Danur melihat sosok wanita yang melayang menjauh dan melewati pohon di seberang jalan. Ia mengenali sosok itu yang sejak tadi memperhatikannya. Perlahan Danur berjalan dan membuka pintu. Ia hendak mengejar istri yang akhir-akhir ini dirindukannya. Tunggu aku, Arimbi. Danur terus berucap nada yang sama. Ia berharap Arimbi tak meninggalkannya. Ia ingin bertemu meski harus di alam yang berbeda. Danur lari dari tangga menuju lantai 1. Namun langkahnya terhenti kala Rangga berada di sana, berdiri dan menatapnya. Loh, nak, mau kemana? Tanya Rangga. Danur bingung harus menjawab apa. Karena jika ia mengatakan hal sebenarnya, Rangga tak mungkin percaya. Saya mau ke dapur, Paman. Soalnya gugup. Kenapa wajah kamu berkeringat dan pucat seperti itu, nak? Saya... Suara benda jatuh dari dalam dapur membuat keduanya menoleh. Danur dan Rangga pun berjalan dan hendak melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dalam dapur, mereka melihat sekeliling. Namun pandangan Danur tertuju pada sebuah kantong yang tergeletak di samping jendela kaca. Perlahan Danur mendekatinya. Lalu Danur terkejut melihat sebuah bingkisan hitam dari dalam kantong tersebut. Baunya sangat tak sedap dan sangat pekat, membuat dirinya seketika menjauh dan melempar benda tersebut. Ia perlahan beringsut mundur, membuat Rangga penasaran. Hingga tak lama, Rangga pun mendekatinya dan bertanya, "Ada apa, Danur?" Tanya Rangga. Danur menatap kantong yang ia lempar. Ingatannya berlayar mengingat sesuatu yang pernah ia temukan dulu. "Paman, itu," tunjuk Danur pada sebuah bingkisan. Rangga pun mengambilnya. Namun sama terkejutnya dengan Danur saat Rangga melihat apa isi di dalamnya. "Apa itu, Danur? Kenapa seperti mereka mengetahui keberadaan Tantri? Kita harus segera membawa Tantri pergi, dan mereka tengah berusaha memberikan tanda." "Maksud kamu?" Danur menarik nafasnya dengan sangat pelan. Ingatan berputar pada beberapa bulan lalu. Flashback 3 bulan sebelumnya. Malam itu, Danur dan Arimbi tengah memasak untuk makan malam. Arimbi yang terbiasa mendapati lapar saat malam tiba, ia memutuskan memasak sedikit lebih banyak agar jika dia lapar, Danur tak harus memasakkan untuknya. "Mas, Ibu sangat suka rawon. Dan malam ini bayi kita juga sepertinya lagi mau makan. Kita bikin ya. Kamu temenin aku." Ujar Arimbi kala ia merasakan keinginannya untuk memakan rawon. Rawon adalah kesukaan ibunya, Wulan. Dan kesempatan itu juga ia mengajak Danur membuat rawon. Bahkan ia membuat lebih banyak dari biasanya. Wangi sekali. Masak apa, nak?" Wulan yang menghirup aroma rawon membuatnya tergoda, sehingga menghampiri Danur dan Arimbi yang tengah memasak. "Ibu, ini kami membuat rawon karena aku lagi pengen makan rawon. Karena ini kesukaan ibu, jadi Imbi masak banyak." "Wah, sepertinya nikmat sekali, sayang. Wanginya menggugah selera makan ibu." Arimbi tersenyum sambil mengaduk rawon yang hampir matang. Danur yang membantunya juga ikut menyiapkan keperluan untuk makan malam. Wulan dan Arimbi pun segera menyiapkan dan membawa makanan ke atas meja makan. "Ayah, cepetan sini, kita makan," teriak Arimbi memanggil Damar. "Mas, sudah siap, ayo sini," ajak Arimbi yang dibalas senyuman oleh Danur. Danur pun membawa rawon dalam wadah dan menghampiri Arimbi. Bentar, aku lupa bawa sendok," gagah Danur pada Arimbi. Danur pun beranjak menuju dapur untuk mengambil sendok. Sesampainya di dapur,
Ia pun mendekati lemari yang berada di ujung dekat jendela kaca. Ia meraih gagang lemari dan membukanya. Lalu ia mengambil beberapa sendok dan garpu. Tapi sebuah kantong hitam seolah terlempar dari jendela yang memang masih terbuka. Ia melihat dan mengambilnya. Ia membuka kantong tersebut dan terlihat sebuah bingkisan berwarna hitam. Danur tak membukanya, hanya menyangka jika itu adalah sebuah sampah yang memang terjatuh tertiup angin. Sebelum melemparkan benda tersebut, Danur membukanya karena penasaran. Namun alangkah terkejutnya kalau melihat kotak kecil itu berisi sebuah daging berwarna merah, juga bau anyir dan busuk yang sangat pekat. Ia pun melemparnya pada tong sampah dan berlalu menuju meja makan yang berada di ruang tengah. "Dari mana, Nak?" Damar bertanya. Habis ngambil sendok ya. Tadi saya lupa." "Wah, kalian ini memang pasangan yang serasi. Ayah suka dengan kalian yang selalu rukun seperti ini." Mereka semua tersenyum, karena memang bagi Danur, Arimbi adalah kebahagiaannya. Tak lama terasa, hening. Hanya suara dentuman sendok dan piring yang terdengar. Semilir angin dari sela ventilasi juga AC yang memang menyala seolah menjadi penyejuk bagi mereka. Danur pun tak banyak bicara dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah bersikap biasa, meski hatinya merasakan perasaan yang sangat aneh. Hingga tidak mereka sadari, ada sosok yang mencoba mendekati Arimbi dan menatapnya lekat. "Bu, katanya Om Dirga mau kesini," tanya Arimbi pada Wulan di sela keheningan. "Iya, katanya besok mereka mau kesini. Karena sebelum ke desa Gaduh, mereka akan menginap di sini," jawab Wulan. "Bagus dong, kan jarang-jarang Om Dirga dan Tante Endis kesini." Wulan hanya melihat sekilas. Ia menatap Damar yang sama abai kala mendengar Arimbi yang membahas adiknya. Bukan karena tak suka, tapi Wulan tahu sikap Dirga kepadanya sangat tidak sebaik yang Arimbi kira. "Bu, kenapa? Apa ibu gak suka sama Om Tante kesini?" lirih Arimbi dengan tatapan nanar. Begitupun Danur. Ia seolah tak menyukai kehadiran sang paman yang memang mengetahui tabiat Dirga pada Wulan. Danur dan Damar sangat lebih dekat dengan Rangga, karena meski mereka merasakan perbedaan antara perlakuan orang tuanya pada mereka, mereka memahami jika perbedaan tak menjadi dinding antara kasih sayang orang tua dan anaknya. Rangga memahami itu karena ia pun sama halnya, memiliki seorang putri satu-satunya seolah menjadi ratu di hati mereka. Bukan mereka tak menyayangi anak lainnya, kasih sayang mereka tetap sama, hanya saja Tantri dan Arimbi bagi mereka sangat istimewa. Namun berbeda bagi sang adik, Dirga. Ia berpikir jika orang tuanya sangat mengutamakan Wulan dan Mirna, sehingga Dirga dan yang lainnya seolah anak yang tidak pernah ada di hati mereka, sehingga membuat sedikit selisih paham dan kebencian di hati Dirga. "Bu, Imbi pamit istirahat ya," ucap Arimbi setelah beberapa menit berbincang dalam keadaan sedikit tidak enak, karena mendengar kabar jika Dirga akan datang dan menginap. "Iya sayang, selamat malam." Wulan mencium kening Arimbi yang berlalu meninggalkannya. Keesokan paginya, Wulan dan Arimbi sudah berkutat di dapur, menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan Dirga dan istrinya. Meski ada kemalasan untuk menyambut sang adik, melihat Arimbi yang begitu semangat, walaupun Wulan tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menemani dan terlihat baik-baik saja, melihat putrinya yang bahagia mendengar kabar pamannya yang akan berkunjung. Suara bel berbunyi terdengar. Arimbi pun sedikit berlari hendak membuka pintu. "Sayang, pelan. Tidak boleh lari begitu. Kamu sedang hamil, Nak," ujar Wulan memperingatkan Arimbi yang begitu semangat menyambut pamannya. "Om Dirga." Pintu terbuka. Arimbi melihat ke arah mobil dan ke kanan kiri, seolah ia tengah mencari sesuatu. "Tante tidak ikut. Dia hanya menitip salam.
Tadi pagi dia tiba-tiba diare. Dirga menjelaskan sebelum Arimbi bertanya. Ia paham jika Arimbi mencari istrinya. Namun karena ada keperluan, membuat Gendis tak jadi ikut dan hanya ia bersama Runia. Loh, tante sakit. Lalu om kesini sama siapa? Om sama Runia. Dia lagi mengambil sesuatu di dalam mobil. Oleh-oleh buat kamu dan calon bayi kalian. Gendis sakit apa, Dir? Wulan menimpali setelah melihat Runia membawa beberapa paper bag di tangannya. Ayo masuk. Nia, kamu apa kabar? Arimbi memeluk Runia dan membawanya masuk. Runia hanya tersenyum ketir. Ia merasa sungkan dan malu karena pertama kali memasuki rumah Arimbi yang ia pikir sangat besar dan luas. Ini ibu titip ini buat paman dan bibi. Dan ada hadiah kecil buat mbak juga. Ucapnya memberikan satu paper bag pada Wulan dan satu paper bag pada Arimbi. Apa ini? Kenapa repot-repot segala? Gak repot kok. Kan cari kami kesini juga. Karena kami kan gak banyak uang seperti kalian. Jadi hadiah atau oleh-oleh ini belum seberapa buat kalian. Om, jangan berlebihan. Ucap Arimbi merasa sedikit tidak enak dengan kata-kata Dirga. Wulan terlihat semakin geram, sehingga ia memanggil Danur dan Damar. Tak lama, Danur pun datang bersama Damar, dan mereka pun menyambut Dirga dan Runia. Dirga, sudah lama sampainya? Tanya Damar. Danur dan Damar menyalaminya. Namun, wajah Dirga terlihat masam dan abai kepadanya. Bi, aku izin ke kamar mandi boleh? Runia berucap sedikit cemas dan raut wajah yang pucat. Kamu kenapa? Kok pucat? Arimbi khawatir dan mengusap keningnya. Enggak, aku hanya gak enak badan aja. Kamar mandinya di mana, Mbak? Pakai kamar mandi Mbak aja. Kebetulan kamar mandi tamu lagi rusak. Tukangnya baru nanti sore datang. Wajah Runia seketika berubah. Hanya rasa gugup dan wajahnya yang pucat tak bisa ia hindari dari Arimbi dan Wulan. Runia pun perlahan bangkit dan beranjak menuju kamar Arimbi. Ia mencekal ujung bajunya dengan erat, seolah merasakan kecemasan. Dengan langkah sedikit gontai, Runia terus berjalan, dan hingga tepat di depan pintu kamarnya, ia menarik nafasnya dengan sangat pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Maafkan kami, Mbak. Kami terpaksa melakukan ini. Ucapnya seraya menaruh sesuatu di balik lemari. Ia pun seolah menutup mata dan membacakan sesuatu. Setelah selesai, ia menyapu ruangan kamar yang menurutnya sangat indah, luas, dan banyak benda-benda mahal yang tak ia miliki di rumahnya. Ayah benar, kalian memiliki segalanya. Sedangkan dia, dari segi apapun berbeda. Sampai segalanya, Mbak yang memiliki semuanya. Gumamnya dengan tatapan nanar. Tak lama, ia pun tersadar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat kamar mandi yang sama-sama besarnya. Semua ada dan sangat mengagumkan, hingga ia sedikit merasakan kegelisahan di hatinya. Runia? Suara seseorang membuat Runia sedikit terkejut. Beruntung Runia tengah berada di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya tidak terlalu merasa khawatir. Runia pun membasuh muka dan segera menghampiri seseorang yang menunggunya di luar. Kamu baik-baik saja? Mbak khawatir, ujar Arimbi. Gak apa-apa Mbak, hanya sedikit sakit kepala saja, jawab Runia tenang. Ia berusaha menetralkan perasaannya karena tak ingin terlihat gugup di hadapan Arimbi. Ia tak ingin mengundang kecurigaan bagi orang-orang rumah yang menurut Runia mereka semua berpura-pura baik. Ya, Runia berpikir jika Wulan dan Damar sangat senang karena menguasai segalanya, hidup dalam kemewahan tanpa harus banting tulang mencukupi kehidupan. Sedangkan dirinya, rumah sederhana dengan keadaan yang sederhana, tidak istimewa yang dimiliki keluarga Arimbi, membuat hatinya sedikit terusik setelah melihat segalanya. Runia. Arimbi kembali membuat Runia terhenyak. Ia sedikit mendalam dari lamunan,
sehingga panggilan Arimbi yang beberapa kali tak ia dengar. Iya mbak. Kenapa? Apa ada yang difikirkan? Runia menggeleng. Ia pun tersenyum lalu berucap, Mbak, aku pengen istirahat. Lirihnya, Arimbi pun mengulas senyuman lalu mengangguk dan membawa Runia ke kamar di sebelahnya. Ini kamar kamu. Kamu boleh istirahat di sini. Makasih mbak. Sama-sama. Oh iya, nanti kalau butuh sesuatu, panggil bibi atau mbak ya. Runia mengangguk, lalu meninggalkan Arimbi dan masuk ke dalam kamar. Arimbi pun berlalu menghampiri Danur yang sudah menunggunya di samping tangga. Danur tidak terlalu membiarkan Arimbi sendirian, sehingga ia terus mengikuti langkah istrinya kemanapun ia pergi. Namun pandangan Danur seolah tengah menginterogasi istrinya, bertanya dalam isyarat yang dijawab gelengan kepala. Kembali ke masa sekarang. Dua pria yang berdiri dengan wajah sedih dan terkejut itu terlonjak kaget kala mulai memiliki firasat jika bukan orang luar yang melakukan kejahatan pada keluarganya. Danur, apa mungkin? Saya belum tahu jelas, karena sejak saya menempati rumah ini, tidak ada yang berani memasuki kamar kami selain. Tapi, apakah benar jika mereka pelakunya? Kita harus mencari tahu. Danur menjeda ucapannya kala hembusan angin menerpa jendela dan membuatnya bergerak-gerak. Suasana seolah berubah. Danur merasakan ada yang tidak benar. Ia melihat ke sisi luar jendela. Tatapannya terus berputar hingga ia melihat sesuatu. Jaga adikku mas, jangan biarkan mereka menyakitinya. Danur, ada apa? Rangga tidak menyadari jika Danur baru saja melihat sosok Arimbi yang memintanya untuk menjaga tantri. Namun karena ia terkejut, membuat Rangga pun sedikit merasa penasaran dan menatap Danur penuh dengan pertanyaan. Ada apa? Kau lihat apa? Tidak, tadi saya lihat. Jangan bohong, pasti ada sesuatu. Paman merasakan tengkuk paman merinding. Rangga melihat suasana sedikit berbeda. Ia bisa merasakan ada sosok yang tengah memperhatikannya. Juga melihat Danur yang terlihat memuja. Paman, kita harus menjaga tantri. Istri saya memberi pesan agar kita menjaga dan menyelamatkannya. Apa? Arimbi? Iya, sebab itu kenapa saya tidak mengizinkan tantri ada di sini. Rangga terlihat cemas dan khawatir mendengar kabar yang didapatnya. Ia merasa gelisah karena tak mau melihat anak kesayangannya kenapa-napa. Aku pergi dulu, Paman. Mau kemana, Dan? Tanpa menjawab, Danur pun lari dan segera membawa kendaraan roda empatnya. Selama 1 jam perjalanan melewati hutan dan beberapa kebun, Danur pun segera menemui Nek Asi. Dengan wajah cemas ia mencari di rumah gubuknya yang terlihat sepi. Nek Asi, nenek di mana? Teriak Danur. Ia mencari berkeliling di sudut rumah, namun tak melihat keberadaannya. Kemana kamu, Nek? Kenapa saat butuh malah sulit ditemui? Aku di sini, Nak. Suara serak dan berat itu terdengar di balik pohon. Danur menatap Nek Asih yang berjalan membawa sebuah bakul berisi umbi dan sayuran. Ya Allah, Nek, kenapa malam-malam pergi ke hutan? Danur mengambil bawaannya dan menaruhnya di dekat balai. Nek Asih duduk dengan wajah lelah. Danur pun ikut duduk dan menatapnya. Nek, saya kesini. Saya tahu maksud kamu, Nak. Dia sudah mengincar adik sepupu kamu dan tengah berusaha menandainya. Kenapa nenek tahu? Nek Asih diam, lalu tangannya menunjuk pada gundukan tanah di belakangnya. Pandangan Danur pun mengikuti arah telunjuk Nek Asih. Ia pun menatap sedih gundukan tanah yang menjadi kuburan istrinya. Arimbi, pergilah. Dia menunggumu. Dia sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya. Apa? Arimbi sudah tahu? Benarkah, Nek? Nek Asih mengangguk dengan netra yang sudah menganak.
Perlahan Danur beranjak dengan langkah yang sedikit lemas. Ia seolah merasakan sesuatu di hatinya. Perlahan, ia mendekati gundukan tanah itu. Pandangannya sedikit demi sedikit berbayang. Ia menunduk menatap tanah yang sudah kering dan mulai tertutup rumput. Air matanya luruh membasahi wajahnya yang memang tengah merindukan Arimbi. Mas. Danur membeku seketika kala sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dingin, itu yang ia rasakan. Perlahan ia menoleh dan pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya kosong. Sayang, istri Mas, benarkah ini kamu? Arimbi mengangguk dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada kehangatan dan senyum manis yang bisa Danur lihat di sana. Hanya kesedihan dan wajahnya yang pias juga dingin menyertai pertemuan mereka kali ini. Maafkan Mas sayang, maafkan Mas karena tak bisa melindungi kamu. Lirih Danur sambil mencium tangan dingin milik Arimbi. Mas, bawalah Nek Elsie ke rumah kita. Biarkan dia menjaga Tantri selama di rumah. Sayang, siapa mereka yang sudah melakukan ini kepada kita? Siapa sayang? Tolong katakan. Tanpa menjawab, Danur lebih dulu bertanya akan siapa pelaku yang sudah menghancurkan kehidupannya. Dia yang saat ini ada di rumah kita. Dia yang saat ini tengah berkumpul dengan kalian semua. Mereka tengah memasuki rumah kita dengan tujuan sama. Bahkan sekarang mereka menginginkan tumbal dari janin adikku. Wajah Danur seketika berubah. Dengan pandangan tak percaya menatap sosok wanita di hadapannya. Maksud kamu, Paman Dirga? Arimbi mengangguk. Kemarahan dari wajahnya yang memucat kian kentara. Danur pun sama terkejut juga kecewanya. Entah mengapa seteka itu Dirga dengan keponakannya sendiri. Akan ada kematian. Satu persatu keturunannya akan mati di tanganku. Sayang, mau kemana? Arimbi melayang menjauhi Danur dengan mata yang merah menyala karena amarah yang kian mendera. Rimbi, tungguin Mas. Biarkan dia pergi. Dia harus memberi pelajaran pada manusia yang sudah menyakiti banyak orang selama ini. Dia akan memulai setelah sekian lama menunggu saat ini tiba. Maksudnya siapa? Kau akan tahu sendiri nanti. Sekarang pulanglah. Enggak, Nek. Arimbi meminta nenek untuk ikut ke desa, tinggal bersama kami. Saya mohon ikutlah. Mohon Danur pada Nek Asi. Nek Asi menatapnya dengan penuh keraguan. Ia seolah masih ragu karena kemungkinan akan bertemu salah seorang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia membuang pandangan dengan hati yang kembali terasa sakit. Aungan kesakitan sang putri kembali terngiang. Bayangan kematian anak menantu dan suaminya kembali menari di ingatan. Nek, seru Danur yang melihat bau Nek Asi bergetar. Danur bisa merasakan ada kesedihan mendalam di hati sosok wanita tua yang sudah menyelamatkannya. Saya mohon. Lagi, Danur membelas dan memohon kepadanya. Jangan memohon, saya akan ikut. Tapi jangan katakan semua tentang saya pada siapapun. Danur mengangguk. Saya janji, saya akan mengatakan pada mereka jika nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang tahu jika saya tidak memiliki nenek. Baiklah, saya bersiap dulu. Nek Asi pun memasuki rumah gubuk yang menurutnya istana dan membersihkan umbi juga sayuran yang ia petik tadi sore dan memasukkan ke dalam kardus yang ia minta pada Danur. Umbi ini bagus untuk wanita hamil. Sayur ini juga kita bawa. Ini akan sangat bagus untuk adik sepupumu. Kandungannya yang semakin membesar akan membuat tubuh semakin memerlukan energi. Jadi merepotkan, Nek? Tidak. Seenggaknya saya datang membawa oleh-oleh, meski hanya sayur dan umbi ini. Danur tersenyum. Ia seolah merasakan kembali kasih sayang seorang ibu setelah setahun ibunya meninggal.
Danur dan Nek Asi pun beranjak menuju mobil yang berada di sedikit jauh dari kedalaman. Ia membawa sayuran dan bawaan Nek Asi. Tubuh tua yang sudah lebih letih berjalan dengan pikiran yang mengembang. Ada keraguan dan kegelisahan. Ia ingin segera melihat sosok yang pernah ia lihat dulu saat ia tengah berusaha lari dan kejaran mereka. Ada satu pria yang mengejarnya, dapat ia lihat karena membuka topeng yang dipakainya. 1 jam sudah mereka menyusuri jalan yang gelap bersama hujan gerimis. Tidak ada pembicaraan di selama perjalanan. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing, terutama Danur yang masih memikirkan Arimbi. Benarkah paman yang melakukan itu? Benarkah sejahat dan sekeji itu hatinya? Batin Danur bermonolog. Sejauh ini, ia tak melihat keanehan selain dari kedua sepupunya, terutama Runia. Ia sering berteriak histeris dan mengatakan melihat Arimbi. Tidak usah kamu pikirkan. Cepat atau lambat, semua akan terkuat, ucap Nek Asi dengan suara parau. Danur hanya diam. Tak lama memasukkan mobil ke dalam halaman rumahnya. Mari Nek, ini rumah saya. Danur membuka pintu dan menuntun Nek Asi. Nek Asi terperangah menatap rumah indah dan megah. Ada taman di sampingnya dan juga tempat bermain. Ia seolah enggan untuk memasuki rumah Danur, terbiasa dengan keadaannya yang tinggal di rumah gubuk. Ayo Nek. Tapi tidak apa, ini rumah saya. Nenek tahu sarahku atau juga sungkan. Nek Asi diam dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka pun memasuki rumah yang sudah ditunggu oleh Rangga dan Mirna di ambang pintu. Namun saat Nek Asi menapakkan kaki di rumah itu, ia merasakan sesuatu. Ia bisa merasakan jika ada kekuatan dan sosok astral di rumah itu. Ia hafal dengan wangi Arimbi, dan ia hafal jika ada sesuatu di rumah Danur. Energi yang sangat kuat, lirihnya membuat Danur diam dan bertanya. Maksud nenek? Tidak ada apa-apa. Assalamualaikum Pi, Paman. Kenalkan, ini Nek Asi, nenek saya. Sapa Danur pada Mirna dan Rangga sambil memperkenalkan Nek Asi. Waalaikumsalam. Ya ampun Nek, kenapa baru datang sekarang? Sahut Mirna. Ayo masuk Pak. Danur. Mereka pun mempersilahkan Nek Asi masuk. Namun semakin dalam Nek Asi semakin merasakan energi yang semakin panas. Ia mencium aroma yang tak biasa dan membuat sedikit ilmu batinnya ia gunakan untuk melihat apa yang terjadi. Wah, ada tamu Mbak. Gendis menghampiri mereka saat melihat tengah berkumpul di ruang tamu dan melihat sosok seorang nenek duduk dengan menatap tajam kepadanya. Siapa dia Danur? Kamu bawa pengemis dari mana? Jaga ucapanmu. Dia nenek saya. Ups, maaf, nanti gak tahu. Maafin saya Nek. Ujarnya karena merasa tak enak pada Danur. Ada apa ini rame-rame? Dirka pun datang dan mendengar keramaian. Ia sama terkejut karena mendapati sosok Nek Asi berada di sana. Namun ia tak bertanya ataupun berkata yang aneh seperti Gendis. Nah, ini saya bawa sayur dan umbi yang masih segar. Maaf, tidak bisa membawa oleh-oleh yang lain. Gendis dan Dirga tertawa kalau melihat Nek Asi memberikan satu kardus sayuran dan umbi. Ya ampun Nek, kok repot-repot segala. Terima kasih, ini saja sudah sangat merepotkan. Timpal Mirna. Tidak repot, hanya ini yang saya punya, jawabnya. Mirna membawa bawaan dari Nek Asi ke dapur dan kembali membawa minuman. Tak lama mereka bercerita dan bersenda hingga terdengar kumandang azan Isya. Namun suara langkah dari tangga membuat mereka semua menoleh. Ibu, Rati izin keluar. Ada teman yang berulang tahun, ucapnya meminta izin pada Gendis. Loh, memang di sini kamu ada teman? Enggak Bu, Rati dijemput sama Lili. Nanti pulang diantar lagi,
Kemana? Tanya Dirga. Ke rumah Ocha ya, besok pagi pulang kok. Itu Mila udah datang. Rati pamit ya. Dah. Rati, tunggu. Namun Rati tak mendengar panggilan sang ibu. Ia lari dan segera menemui temannya untuk segera pergi ke pesta yang sudah disiapkan. Mirna dan Rangga hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anak dari adiknya seolah sudah terbiasa sehingga Gendis tak kuasa menahan kepergiannya. Sudahlah, biarkan saja, kan sama Mila. Setelah Dirga. Iya, tapi ini sudah malam, Mas. Harusnya kalau mau pergi jemput dari sore. Mereka pergi melewati sedikit hutan. Gak apa-apa, di sini aman. Gak usah terlalu khawatir. Nek, apa nenek mau istirahat? Suara Mirna menghenyakan Nek Asih yang melamun menatap Dirga. Mirna sengaja memotong perdebatan Gendis dan Dirga yang dirasa sangat tak heran baginya. Nek, bukan dia. Nek, ada apa? Nek Asih berkata lirih dengan pandangan menatap Dirga, membuat Danur, Mirna dan Rangga menoleh mendengar suaranya. Ada apa, Nek? Tanya Danur. Tidak ada. Saya lelah, ingin istirahat. Ya ampun Danur, cepat bawa nenek ke dalam. Perjalanan kalian jauh, dia pasti kelelahan. Mirna mengusap tangan Nek Asih dengan wajah nyengir kuda. Danur pun mempersilahkan Mirna membawanya ke kamar tamu. Namun pandangan Nek Asih masih lekat menatap Dirga yang tengah sibuk berbincang dengan istrinya. Rangga dan Danur sibuk dengan urusannya. Ada sesuatu yang memang membuat Rangga penasaran. Danur, paman mau bicara. Bisik Rangga pada Danur. Danur pun mengangguk. Lalu mereka berpamitan untuk pergi ke teras rumah. Danur, apa dia nenek yang kamu bicarakan pada paman waktu itu? Tanya Rangga sedikit berbisik. Iya paman, Arimbi meminta saya membawanya. Dia harus menjaga tantri beberapa waktu selama di sini. Karena apa? Rangga semakin penasaran dengan kata-kata Danur yang mengambang di udara. Danur ragu untuk mengatakan kenyataan. Ia takut jika Rangga tak mempercayai apa yang ia katakan. Ia juga ragu jika Rangga malah menuduhnya. Ada apa? Katakan. Apa ada sesuatu yang serius? Saya bingung mau berkata apa. Saya takut paman tidak percaya. Dan saya takut. Katakan. Percaya atau tidak itu urusan nanti. Jika ini masalah keselamatan tantri. Apa paman akan percaya jika yang membunuh istriku adalah keluarganya sendiri? Maksud kamu? Rangga semakin tak mengerti dengan apa yang dikatakan dan maksud kata-kata Danur. Danur pun menarik nafas dan membuangnya secara kasar. Ia tak peduli percaya atau tidak Rangga kepadanya, ia tetap mengatakannya. Yang membunuh dan menumbalkan anak istriku adalah Dirga. Bagai sambaran petir yang menghantam bulu hatinya, Rangga terkejut mendengar apa yang diucapkan Danur. Apa maksud kamu? Istriku ditumbalkan oleh omnya sendiri. Pamannya sendiri, paman. Paman yang biasa ia panggil om itu dialah. Apa? Danur dan Rangga menoleh pada suara yang terdengar berat dan serak karena terkejut. Bibi, ibu. Pak, apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya, Pak? Danur dan Rangga saling lempar pandang dalam kebingungan. Mereka tak tahu harus menjawab apa dan menjelaskan apa. Danur mengusap lipisnya yang ia rasa berdenyut. Kenyataan yang ia dapat membuatnya mengurus pikiran. Ia pun bingung hendak mengatakan apa pada Mirna. Dan kenapa pula Mirna harus mendengarnya, pikir Danur. Bu, duduklah, biar kami jelaskan nanti, ucap Rangga dengan mata melirik ke arah pintu. Dan Danur, ada apa sebenarnya, Pak? Jangan buat ibu berpikir yang tidak-tidak. Ibu tenang,
Nanti Bapak dan Danur jelaskan semuanya. Tapi tidak sekarang, karena keadaan tidak memungkinkan. Paman benar, saya akan menjelaskan semuanya setelah saya mendapati keyakinan dan satu petunjuk jika apa yang saya khawatirkan itu benar adanya. Saya tidak mau jika harus menuduh dengan tanpa adanya bukti. Bukti? Bukti apa? Danur, berkata yang jelas. Jangan buat bibi kebingungan, ujar Myrna menatap lekat manik hitam milik Danur. Nafas Danur semakin memburu. Ia tak tahu harus menjelaskan apa, karena apa yang ia katakan belum ia ketahui sepenuhnya. Hanya petunjuk dari Arimbi yang belum sempat ia ketahui kebenarannya. Pagi hari, sinar mentari sudah menyambut orang-orang yang akan melakukan aktivitas. Myrna, seperti biasa, akan pergi ke warung di rumahnya Bu Erni. Dengan perasaan gamang dan was-was karena masih memikirkan kata-kata Danur semalam, membuat Myrna sedikit tidak fokus dan banyak melamun. Bu Myrna kok melamun? Ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. Iya Bu, maaf. Myrna pun terkejut kala tangannya kena sikut Bu Erni yang sejak tadi bertanya dan memanggil namanya. Ibu kenapa toh? Orang nanya malah melamun. Gak apa-apa Bu, hanya lagi kurang enak badan saja. Bu, gimana kabar kematian Arimbi? Udah ada belum? Tanya Bu Erni, sang pemilik warung. Belum Bu. Bu, kok saya merasa aneh ya dengan sikap adik ibu yang satu itu? Gak ada sedih-sedihnya, kayak cuek begitu. Mungkin hanya perasaan Bu Erni saja. Enggak masa dia datang cuma begitu saja? Pas sudah dikubur juga, harusnya kan cepat dari sebelum dikuburkan, timpal Bu Erni. Permisi. Suara seseorang membuat ibu itu menoleh. Terlihat seorang pria sekitar 45 tahunan, wajahnya sedikit berjambang dengan kulit sawo matang. Iya, ada apa Pak? Jawab Bu Erni. Apa ibu tahu rumahnya Ibu Gendis? Gendis? Iya, Ibu Gendis dan Tuan Dirga, tanya Bu Eri. Myrna hanya menatapnya dengan penasaran. Bapak salah kali. Ibu Gendis di sini lagi menginap di rumah Tuan Danur dan Bu Arimbi yang baru saja meninggal. Dia kesini lagi berkunjung. Itu maksud saya. Karena saya tidak tahu dia tinggal di rumah siapa. Jadi, dia adik saya Pak. Ada keperluan apa ya? Ucap Myrna bertanya dan menyeru sambil mendekatinya. Saya ada perlu Bu. Maaf, saya tidak tahu kalau Ibu. Tidak apa, potong Myrna. Bu Erni, saya pamit pulang ya. Saya harus membawa tamu pada Dirga. Baik Bu, terima kasih. Myrna pun beranjak meninggalkan warung bersama seorang pria yang mengikuti langkahnya. Bu, saya kok sepertinya ngerasa ada keanehan ya sama si Dirga itu, bisik Bu Eri. Aneh gimana Bu? Loh, Ibu gak tahu kalau si Dirga itu ngiri sama Bu Wulan dan Pak Damar. Mereka itu berpikir kalau rumah sama kemewahan yang Danur miliki itu pemberian orang tua Wulan dan Damar. Padahal si Danur itu yang memberikan semuanya pada mereka. Ibu jangan ngomong enggak-enggak, nanti timbul fitnah, saut Bu Erni. Bukan fitnah loh Bu, kenyataannya emang begitu. Dan saya merasa sejak saat ada mereka, rumahnya itu kok kayak mencekam gitu ya. Maksud Ibu? Iya Bu, suami saya pernah lihat ada sosok wanita di atas lantai rumah itu. Dia melihat ada wanita berjalan sambil membawa bayi. Tapi apa? Jangan bikin saya takut. Saya pulang malam melewati rumahnya. Bu, saya minta telur dong. Suara pembeli membuat kata-kata Bu Eri terputus, membuatnya sedikit lega karena tak meneruskan kata-katanya. Ia kembali mengingat
Sosok yang ia lihat pada malam di mana malam itu Danur dan keluarganya baru saja datang. Ia pikir rumah itu akan terlihat ramai karena adanya seorang tamu, keluarga yang berkunjung. Namun apalah yang ia lihat. Saat ia akan pergi ke rumah anaknya yang melewati rumah Danur, ia melihat sosok wanita berpakaian putih. Darah di sekujur tubuh, juga bayi dalam gendongannya. Ia juga mencium aroma bunga melati di sana, sehingga membuatnya lari seketika dan terus mencoba menyembunyikan apa yang ia lihat dari semua orang. "Jangan melamun, Bu, nanti kesambat," seru Bu Erni yang kembali menghampirinya. Enggak kok, saya hanya..." Bu Erni terdiam. Kalau matanya melihat sesuatu di balik tubuh Bu Erni yang membuatnya seketika membuka mulut dengan mata terbuka lebar. Hantu!" teriak Bu Eri. "Hantu? Ada apa sih, Bu?" tanya Bu Eri. Tangan dan tubuh Bu Erni bergetar, dengan bibir ikut gemetar, lalu telunjuknya menunjuk pada mereka. Mereka semua kebingungan, hingga salah satu dari mereka menoleh ke belakangnya. Namun pandangan mereka pun sama kala menatap seorang wanita yang berdiri tak jauh darinya. "Astagfirullahaladzim. Bu, saya mau roti, telur, sama minyak 1 liter," ucapnya santai, membuat mulut ibu di hadapannya menganga. Tantri menyipitkan alisnya. Ya heran, kenapa ibu-ibu malah melongo menatapnya. "Bu," seru Tantri. "Arimbi." "Saya Tantri, Bu, adik sepupunya Mbak Arimbi. Maaf, saya bikin ibu kaget ya," ujarnya menjelaskan dan meminta maaf pada ketika ibu di hadapannya. "Ibu, kenapa? Kau melihat saya seperti melihat setan? Sepertinya baru pertama kali lihat saja," sambungnya yang membuat Bu Eri berkedip berkali-kali. "Tantri, kau iso mirip, Nak," ujar Bu Erni. Mirip dari mana toh, Bu? Ini saya Tantri, anaknya Ibu Mirna sama Pak Rangga. Kok mirip Mbak Arimbi? Piye toh, Bu? "Bu, coba kalian lihat baik-baik. Mataku atau memang aku salah lihat?" Kok tadi mirip kali dengan Arimbi ya? "Iya, saya pun sampai kaget, Nak Tantri." "Ayo, pasti lagi ngomongin Pak saya ya. Ngomongin apa?" goda Tantri. "Enggak, Tri, kami enggak ngomongin Arimbi." "Iya enggak, cuma lagi bicarain aja." "Apalah kau ini? Kita kan bukan ngomongin dia gimana-gimana." "Udah kok, Bu, enggak apa-apa. Mana belanjaan saya? Nanti Om sama Tante saya keburu ngomel." Iya, maaf Nak Tantri." "Makasih, Bu, permisi ya." Tantri pun pergi dengan langkah sedikit kesusahan karena kandungannya yang semakin besar. Para ibu itu melongo, mereka tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. "Kita gak salah lihat kan, Bu? Tadi itu seperti Arimbi," tutur Bu Eri. "Iya, Bu, saya juga melihat wajahnya. Arimbi kok bisa berubah ya?" Sudahlah, mungkin kita aja yang sliver karena barusan kita ngomongin dia." Bu, kita kan ngomongin si Dirga, bukan Arimbi," sambung Erni. "Alah, sudahlah, Bu, saya pamit pulang duluan. Gak enak badan kayaknya. Tiba-tiba badan kau merasa meriang gini." "Iya, sama, saya juga." "Ya sudah, kami pamit ya, Bu. Permisi." Bu Erni mengangguk. Dengan perasaan gelisah, ia memikirkan penampakan yang baru saja dilihatnya. Di lain sisi, rumah Danur tengah ramai dan tampak beberapa orang tengah bercanda di halaman rumahnya. Dirga, Gendis, dan seorang pria yang terus berbicara arogan dan keangkuhannya. Namun akan berubah ketika berbicara di hadapan Mirna dan Danur. "Dirga, kau lebih cocok menjadi pemilik rumah ini. Kau tampan dan sudah cukup umur untuk mengelola perusahaan ternama di desa ini. Perusahaan yang kau katakan sebagai tekstur di segala bidang. Itu cocok untuk kamu," ujar pria berbadan tambun itu dengan sangat angkuhnya. "Perusahaan tekstur Danur Darmaji.
Itu nama perusahaan dan kantor saya. Suara tenang tiba-tiba menimpali yang membuat Dirga dan Gendis menoleh. Tuan, cicitnya. Danur tersenyum di sudut bibirnya. Ada kekesalan yang ia berusaha pendam melihat sikap pria yang baru saja tiba ke rumahnya. Anda mau tahu, perusahaan ayah dan ibu pemberian dari orang tuanya hanya perusahaan kecil. Perusahaan itu sudah hangus sejak lama. Dan perusahaan yang saya miliki bukan dari mereka. Bukan perasaan Damar Hardiningrat lagi. Perusahaan itu bangkrut karena orang tua ayah dan ibu selalu mengalah untuk memenuhi keinginan Paman Dirga. Dan perusahaan tekstur Danur Darmaji adalah perusahaan dari hasil kerja saya sendiri. Rumah, mobil, semua atas nama saya. Bukan atas nama orang tua Rimbi, istri saya. Ucap Danur dengan tenang dan panjang lebar, seolah menegaskan jika rumah, perusahaan, dan segalanya bukan milik orang tua Rimbi. Hah? Apa maksud kamu, Danur? Tanya Gendis penasaran. Yang Danur katakan, jika rumah ini, mobil, dan perusahaan itu semua atas namanya, bukan nama Wulan, Damar, ataupun Arimbi. Dirga, jadi jika kalian punya pikiran jika ini milik Wulan dan Damar, kalian salah. Timpal Mirna. Mbak, bukannya dulu ibu sama ayah memberikan kalian segalanya karena kalian anak perempuan, dan Mas Dirga juga anak laki-laki lainnya hanya dianggap sebelah mata. Sinis Dirga. Kata siapa? Kau sepertinya malah semakin dalam pembahasannya. Apa ada sesuatu? Berna balik bertanya dan menekan nada pembicaraannya. Terlihat Gendis dan Dirga yang saling lempar pandangan dan salah tingkah. Saya tahu pikiran kalian. Kalian pikir jika rumah yang saya tempati milik ibu dan ayahnya Rimbi. Kalian salah. Rumah ini milik saya. Saya yang beli sebagai mahar untuk Rimbi. Namun nenek dan kakek saat itu menginginkan ibu dan ayah ikut bersama kami karena rumah yang mereka tempati sudah menjadi jaminan bersama hutang di perusahaan hanya demi memberikan kalian rumah dan mobil yang saat ini kalian tempati. Sejak saat itu, perusahaan mereka kusimpankan saham dan menjadi bagian dari perusahaanku. Namun kalian tak tahu jika perusahaan itu sudah beralih tangan dan menjadi namaku. Danur terus berkata dengan sedikit nada puas. Ia ingin tahu bagaimana reaksi Dirga saat tahu jika semua yang ia inginkan ia miliki adalah miliknya. Apakah akan ada penyesalan saat ia tahu wanita yang ia tumbalkan bukanlah pemilik segalanya, melainkan hanya ratu di dalam rumah itu, sebagaimana janji Danur dahulu pada Damar dan Wulan untuk membahagiakannya. Saya tahu kamu ingin mengungkit segalanya, Dirga. Saya paham dengan nada bicara kawanmu. Tapi harus kamu tahu, semua milik ayah dan ibu sudah habis karena ulahmu. Rangga tiba dan ikut menimpal. Ya, memang Mirna dan Rangga mengetahui segalanya. Semua harta milik orang tuanya habis hanya karena menuruti keinginan Dirga. Namun sampai detik ini, Dirga masih tak sadar dan puas. Malah ia semakin merajalela ingin memiliki hak dari rumah yang memang kerja-kerja keras Danur sejak keluar universitas. Ia diberikan modal kecil oleh keluarganya dan mendirikan sebuah perusahaan kecil yang hingga beberapa tahun lamanya ia bisa berhasil dan menjadikan sebuah perusahaan tekstil Danur Darmaji yang sampai saat ini semua orang mengenal perusahaan itu sebagai perusahaan tekstil yang memang berhasil dalam segala hal bidang apapun. Bahkan para karyawan tahun ke tahun bertambah dan semakin banyak, hingga tak aneh lagi bagi Danur dan Arimbi jika semua orang, bahkan saudara dari orang tuanya, mengira jika mereka hidup atas bantuan orang tua. Namun tidak menjadi hal sulit bagi Arimbi karena Wulan dan Damar tahu segalanya. Bagaimana? Kalian paham? Mirna kembali angkat bicara. Iya mbak, saut Gendis pelan. Dirga hanya menatap Danur dengan rasa tak percaya. Karena setahu Dirga, Danur hanyalah pria yang menumpang di hidup keluarganya. Bahkan rasa percaya itu seolah lenyap. Hanya rasa ingin memiliki dan semakin kuat keinginan itu, sehingga Dirga tak peduli dengan penjelasan Danur dan Mirna.
Suara klakson mobil membuat mereka terkejut dan menoleh. Seorang wanita turun memapah Ratih dalam keadaan acak-acakan. "Paman, Bibi, tolong Ratih." Gendis terpaku, mulutnya terbuka lebar kalau mengingat apa yang terjadi pada Ratih. 3 bulan sudah sejak terjadinya peristiwa itu. Ratih dibawa pulang setelah ia terus meraung ketakutan karena melihat harimau. "Pah, Papa!" Pekik Gendis. Wajahnya cemas dan ketakutan melekat di netranya yang sayu. Pagi yang seharusnya ia nikmati, kini malah seakan hilang karena melihat kondisi Ratih. "Ada apa, Dis? Kenapa pagi-pagi teriak-teriak?" seru Dirga menghampiri Gendis dan Runia. "Pak, kita harus membawa Ratih ke dokter." "Kenapa memangnya dengan Ratih?" "Pak, Ratih sepertinya dia hamil." "Apa?" Gendis mengangguk samar. Kesedihan begitu kentara. Meski ia memiliki hati yang sedikit jahat, namun ia sangat peduli pada kedua anaknya. Dengan perasaan risau, Ratih dibawanya menuju dokter kandungan. Dengan bertanya-tanya, Ratih mengikutinya meski dengan perasaan yang tak bisa ia katakan. Melihat kerisauan Gendis, Ratih seolah mengerti jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya. "Selamat, Ibu Ratih tengah mengandung 8 minggu." Ratih terpaku mendengar apa yang dikatakan dokter terhadapnya. Ia menggeleng. Ia tak percaya jika dirinya kini tengah berbadan 2. Perasaannya hancur, masa mudanya hancur karena perbuatan pria yang sudah merenggut kesuciannya. "Tidak, aku tidak mungkin hamil. Aku tidak mau anak ini," teriak Ratih sambil memukuli perutnya. Ibu tenang. Ini darah dagingmu sendiri. Dia tidak berdosa, Bu." "Tidak, aku mau dia mati. Aku mau dokter gugurkan kandunganku ini. Aku tidak mau anak ini." Suara tamparan mendarat di pipi kiri Ratih. Ia mendongak menatap Dirga yang menatapnya tajam. "Pulang dan tak perlu banyak bicara." Ratih diam dengan wajah tertunduk. Ia meringis mendapati pipinya yang panas dan sedikit memerah. "Kami permisi," pamit Gendis. "Baik, Pak, Bu." Gendis, Dirga, dan Ratih meninggalkan ruangan perawatan dan pemeriksaan. Dengan hati ketakutan, Ratih terus berjalan di belakang Dirga. Ada ketakutan tersendiri bagi Ratih. Ia takut dirinya jadi bahan bagi pekerjaan Dirga sebagai pengikut para iblis. Sepanjang perjalanan hanya ada kesunyian. Tidak ada pembicaraan di antara ketiganya. Begitupun Ratih, hanya dia yang membisu seolah tengah bergelut dengan pikirannya sendiri. "Turun. Ingat, jangan kau berbuat sesuatu yang akan merugikan kita semua," pekik Dirga lagi. "Sudah, Pak. Lebih baik kita pikirkan semuanya. Bagaimana ke depannya tentang anak kita. Dia itu terlalu ceroboh sampai harus merasakan hamil sebelum ia memiliki suami. Kalau orang-orang tahu, mau ditaruh di mana muka ini?" "Lalu kita harus bagaimana? Semua sudah terjadi. Dan aku bisa apa, Pak?" "Sudahlah, aku capek." Gendis mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Ia memijat pelipisnya yang terasa berat dan pening. Entah apa yang harus ia lakukan jika Rangga dan Mirna tahu kalau Ratih hamil. Di lain tempat, rumah Danur. "Bu, gimana kabar Ratih ya?" tanya Tantri. "Iya, Tri. Gendis sudah hampir sebulan tidak memberi kabar. Apa mereka baik-baik saja ya?" "Apalah kalian ini? Masih saja mengkhawatirkan anak itu. Biarkan saja. Biar Dirga tahu rasanya malu disuguhkan kotoran oleh anak sendiri." Rangga menyauti. Ya, Dirga dan anak istrinya diusir dari rumah Danur setelah seminggu kejadian di mana Ratih diperkosa. Danur tak menerima mereka yang sudah membawa aib di rumahnya. Namun bagi Mirna, Dirga tetaplah adiknya dan Ratih adalah keponakannya. Tak peduli meski ada seutas noda yang tertoreh. Namun hati Mirna
masih memiliki kasih. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.